any of this tomorrow. Terlalu sering memikirkan masa depan, kamu sampai lupa untuk menjalani sebaik-baiknya masa sekarang. Padahal skenario buruk yang ada di kepalamu itu belum tentu juga akan terjadi. Ingat bahwa semua tanda tanya yang ada di kepalamu itu gak akan pernah bisa terjawab hanya dalam semalam. Semua akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu. Lagian kamu gak perlu terlalu mencemaskan masa yang akan datang. Kamu udah punya sutradara kehidupan yang gak akan pernah keliru dalam menetapkan takdirmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Vin. Dari dulu Vin udah bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis. Namun apa daya tiap kali mau ngelukis, Vin hanya bisa terpaku berjam-jam memandangi kanvasnya yang kosong. Ia kemudian bekerja sebagai penjaga kontrakan yang ia tinggalin sekarang. Dan biasanya Vin dibantu dengan seorang security bernama Joe. Vin juga bertugas sebagai tukang bersih-bersih di kontrakannya itu. Mulai dari ngepel sampai membersihkan kloset yang tersumbat. Vin sendiri di kontrakan itu tinggal seatap bersama sahabatnya yang bernama Jasper dan juga kekasihnya yang cantik bernama Kelly. Diam-diam jiwa jomblo Jasper sering meronta-ronta setiap kali melihat Vin dan Kelly bermesraan di depan matanya. Suatu hari Joe datang memberitahu Vin kalau penyewa yang bernama Bezerite sampai sekarang belum juga membayar uang sewanya. Padahal selama ini ia nggak pernah telat bayar. Dan anehnya lagi, mobil Bezerite masih terparkir di depan kontrakan. Mendengar kabar barusan, Vin meminta Kelly untuk ngecek kamarnya langsung ke kontrakan Bezerite. Di depan kontrakan Bezerite, Kelly terus mengetuk pintunya berulang kali, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Takut sesuatu hal buruk menimpa Bezerite, Kelly pun segera masuk dengan kunci sarep. Sayangnya di dalam sana udah nggak ada siapa-siapa. Kelly malah menemukan sebuah ruang rahasia. Ia lalu mengajak Vin dan Jasper untuk melihat ruangan rahasia itu. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat ada begitu banyak foto yang tertempel di dinding. Di mana foto-foto itu memotret setiap situasi yang ada di ruang tamu kontrakan mereka. Tapi ada beberapa spot foto yang kosong. Rupanya foto-foto itu diambil dari sebuah kamera Polaroid super duper jumbo yang memang mengarah ke arah ruang tamu mereka. Lalu Vin gak sengaja menemukan sebuah foto yang baru saja tercetak dari kamera itu. Dan dalam foto itu terlihat gantungan baju di ruang tamu mereka terjatuh. Seingat mereka gak ada kejadian seperti itu. Sekembalinya ke kontrakan, Kelly bersiap-siap berangkat kerja. Dan pas mau ngambil jaketnya, ia nggak sengaja menjatuhkan gantungan bajunya. Kini pemandangan di ruang tamu mereka terlihat sama persis dengan foto yang tadi Vin temukan. Gak lama kemudian sebuah foto kembali tercetak keluar dari kamera itu. Di situ Jasper sedang joget bersama Kelly di sebuah party. Dan memang benar, besoknya mereka akan mengadakan party di kontrakan mereka. Vin kemudian mengurutkan semua foto yang sebelumnya terjatuh di dekat kamera. Mereka lantas menyimpulkan kalau ruang tamu mereka sengaja Bezerite jadikan kelinci percobaan untuk membuktikan kalau kamera hasil eksperimennya itu bisa mengambil gambar di masa depan. Tepatnya untuk waktu 24 jam ke depan, yang mana foto itu akan diambil setiap jam 8 malam. Tapi dilihat-lihat ada banyak foto yang diambil di pagi hari. Kelly menduga kalau Bezerite sudah mengubah settingan kameranya sebelum ia menghilang. Lalu Kelly pun menemukan jurnal Bezerite yang di catatan terakhirnya tertulis kalau Bezerite melihat kematiannya di foto. Akibat ingin mengubah masa depan, Vin seketika teringat dengan topi Bezerite yang terjatuh di depan gudang. Mereka pun lalu pergi ke gudang dan sewaktu membuka gudangnya mereka menemukan Bezerite telah tewas dengan kondisi sudah hangus terbakar. Namun pakaiannya masih utuh. Melihat itu mereka yakin kalau itulah akibat dari Bezerite yang ingin mengubah masa depan. Dan atas kejadian itu Vin pun berencana akan melaporkannya ke polisi. Tapi Jasper langsung mencegatnya karena baginya, mereka bisa memanfaatkan kamera itu untuk mengubah nasib mereka yang selama ini selalu saja hidup dalam kemiskinan.
Jasper berharap kamera itu bisa mengeluarkan foto hasil dari taruhan judi yang selama ini sering ia ikuti, agar nantinya ia bisa memenangkan judi tersebut. Lagian di foto yang tercetak untuk keesokan harinya nggak ada polisi, mereka malah terlihat santuy di party. Jasper meminta Finn untuk menunggu 1 hari lagi. Apabila besok foto yang keluar terlihat ada polisi, maka Jasper sendirilah yang akan melaporkannya ke polisi. Dan keesokan malamnya, ketika Jasper dan Kelly lagi joget, Finn memotretnya dari HP-nya tepat jam 8 malam. Dan hasilnya sama persis dengan foto yang kemarin mereka temukan. Dan gak berselang lama sebuah foto kembali keluar dari kamera itu, di mana foto mereka bertiga sedang kumpul bersama dan terlihat ada nomor taruhan judi yang menempel di kaca jendela. Dan Finn akhirnya bisa menghasilkan sebuah lukisan. Dengan cepat, Finn pun menunjukkan foto itu ke Jasper dan Kelly. Merasa itu adalah hal yang menguntungkan, mereka pun sepakat gak akan melaporkan kematian Bezerite ke polisi. Besoknya Kelly menjelaskan cara kerja dari kamera itu. Jadi berdasarkan yang ia baca dari jurnal Bezerite waktu itu, kalau mereka setiap jam 8 malam harus berpose sama persis seperti yang ada di foto tersebut. Kalau mereka melewatkannya 1 kali aja, Kelly yakin mereka akan bernasib sama seperti Bezerite. Dan hal pertama yang harus mereka lakukan sebelum melakukan itu, mereka harus menciptakan keadaan seakan-akan Bezerite masih hidup agar gak ada satupun yang mencarinya lagi. Dan Kelly lah yang akan mengambil alih untuk melakukan apa yang biasanya Bezerite lakukan. Sementara itu, Finn mulai melukis sesuai dengan lukisan yang ada di foto. Dan Jasper sendiri mulai menuliskan nomor taruhan judinya di sebuah kertas yang kemudian ia tempelkan ke kaca jendela di ruang tamunya. Malamnya tepat jam 8 malam mereka pun berpose seperti yang ada di foto. Dan sejak saat itu mereka terus memanfaatkan foto-foto dari kamera itu yang dirasa mereka sangat menguntungkan. Di mana Jasper selalu berhasil menang judi dan Finn selalu mendapatkan inspirasi lukisannya. Beberapa hari kemudian sewaktu Finn baru keluar dari kontrakan Bezerite, Joe nggak sengaja melihatnya. Finn beralasan kalau Bezerite sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan untuk sementara waktu, Finn lah yang akan membantu mengurus kontrakan Bezerite. Mendengar itu, Joe percaya tanpa menaruh curiga sedikit pun. Malam harinya, Finn, Kelly, dan Jasper berkumpul menunggu foto terbaru. Dan betapa syoknya Finn saat melihat di foto itu, Kelly dan Jasper sedang berciuman sementara dirinya sibuk melukis. Awalnya Finn mati-matian gak mau melakukan adegan hal itu. Tapi mengingat nyawa mereka menjadi taruhannya, Finn pun akhirnya bersedia berpose seperti di foto itu. Finn percaya kalau Jasper dan Kelly gak mungkin mengkhianatinya. Keesokan malamnya, beberapa detik sebelum jam 8 malam, Finn mempersilahkan Kelly dan Jasper melakukan bagian mereka. Sementara Finn mulai melukis. Saking asiknya ngelukis, Finn sampai lupa meminta Kelly dan Jasper berhenti. Hingga akhirnya Kelly dan Jasper terbawa suasana. Melihat itu, Finn yang baru aja menyelesaikan lukisannya otomatis langsung ngambek. Namun gak lama kemudian sebuah foto kembali muncul. Di situ terlihat Jasper sedang bicara dengan seseorang. Rupanya ia adalah seorang bandar judi yang sangat berbahaya. Namanya adalah Ivan. Seketika Jasper pun merasa takut, tapi sama sekali gak mengerti kenapa besok malam Ivan ada di kontrakan mereka. Keesokan paginya, Jasper segera menelpon Ivan untuk memancingnya datang nanti malam. Di telepon itu, nada suara Ivan terdengar sangat kesal karena Jasper telah menghubunginya hanya untuk sekedar basa-basi, bukan memasang taruhannya. Sementara itu, Finn terlihat masih ngambek gak mau ngomong sama Kelly. Malamnya, Finn pun memutuskan untuk mencari udara segar. Lagian di dalam foto itu gak ada dirinya. Kelly yang mendengarnya pun langsung ikut pergi bersama Finn. Dan sewaktu masuk ke mobil, Finn sama sekali nggak menyalakan mobilnya. Ia ingin menunggu di sana. Meski hatinya masih dongkol, tapi Finn nggak tega meninggalkan Jasper benar-benar sendirian. Finn kemudian memanfaatkan momen itu untuk berterus terang kalau merasa cemburu dan takut Kelly meninggalkannya.
Sementara itu, Jasper terlihat sudah duduk berhadapan dengan Ivan tanpa banyak basa-basi. Ivan pun menumpahkan segala kekesalannya yang sama sekali nggak terima karena Jasper akhir-akhir ini selalu saja menang taruhan. No, I swear. Begitu melihat Ivan ingin menghancurkan lukisan Finn, Jasper langsung bilang kalau ia sama sekali nggak keberatan jika harus memberitahu Ivan prediksi nomor taruhannya. Di tengah pembicaraan itu, Kelly mendadak muncul sambil melempar foto terbaru yang harus mereka lakukan keesokan malamnya, di mana terlihat sebuah siluet yang Kelly duga itu adalah Jasper saat Finn melukis Kelly yang sedang berpose seksi. Namun ternyata dugaan Kelly itu salah besar. Rupanya siluet itu adalah Ivan. Mengetahui fotonya tampak persis dengan apa yang baru saja terjadi, Ivan pun meminta mereka untuk menjelaskan maksud dari semua itu. Apabila mereka menolak, Ivan akan menyuruh anak buahnya yang bernama Marcus menghabisi nyawa mereka detik itu juga. Dan dengan terpaksa, Jasper pun membawa Ivan ke ruang rahasia Bezerite. Di situ Jasper menceritakan semuanya. Tanpa pikir panjang, Ivan ingin Jasper menyerahkan foto itu ke Marcus setiap kali Jasper selesai menuliskan hasil taruhan judinya. Akibat dari kejadian itu, Finn kembali terpaku memandangi kanvasnya yang kosong. Gak mau begini terus, Finn lantas meminta Jasper untuk memotret foto itu terlebih dahulu dengan HP-nya, sebelum akhirnya Jasper serahkan ke Marcus. Sesuai dengan permintaan Finn, Jasper pun diam-diam motret fotonya di saat dirinya mencatat nomor taruhan judinya dan di saat Marcus tengah lengah. Dan sewaktu melihat fotonya, Jasper seketika kaget bukan main saat melihat lukisannya bergambar tengkorak. Ia menduga kalau lukisan itu adalah sebuah peringatan kalau mereka sedang dalam bahaya. Terlebih lagi, ekspresi Finn dan Kelly di foto itu terlihat sangat ketakutan, sementara dirinya seperti berusaha mengatakan sesuatu. Dengan cepat, Jasper pun menyiapkan berbagai benda tajam tanpa sepengetahuan Finn dan juga Kelly. Keesokan malamnya pas Finn lagi ngunci pintu gerbang, Joe tiba-tiba muncul. Di situ Joe berpamitan ke Finn kalau ia mulai malam ini gak kerja lagi di sana karena dirinya sudah diterima sebagai polisi di kota besar. Joe kemudian memberikan Finn kartu namanya. Kali aja waktu-waktu mereka bisa nongkrong bareng. Dan dari kejauhan terlihat Marcus yang sedang memantau Finn dan menelpon seseorang. Finn lalu buru-buru memberitahu Jasper tentang gerak-gerik Marcus tadi. Hal itu membuat Jasper semakin ketar-ketir. Melihat waktunya udah hampir jam 8 malam, Finn langsung melukis gambar tengkorak dan setelah itu mereka pun duduk di sofa. Gak lama kemudian Ivan dan Marcus datang. Ivan pun menginterogasi Finn tentang Joe. Meski Finn sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Ivan tetap saja gak percaya. Yang ada ia malah mengancam akan menghancurkan tangan Kelly. Dengan cepat Jasper bilang kalau ia sudah melihat foto terbaru, di mana foto itu Ivan mati karena dibunuh oleh Marcus yang sudah lama mengincar uangnya. Mendengar itu Ivan buru-buru mengeceknya ke ruang rahasia Bezerite. Selagi menunggu Ivan, Jasper menyuruh Marcus untuk duduk lebih dekat ke arahnya agar sesuai dengan tanda yang Jasper buat semalam. Sementara itu Ivan terlihat marah besar pas tahu Jasper telah membohonginya. Lalu Jasper dan Finn pun segera membawa jasad dua orang itu ke gudang Bezerite. Mereka langsung menutupinya dengan kardus dan tanpa sepengetahuan Finn, Jasper mengambil pistolnya Ivan. Sekembalinya ke kontrakan, Finn berterima kasih pada Kelly karena telah membersihkan darah yang ada di ruang tamu mereka. Mendengar itu Kelly langsung marah-marah. Ia kesal karena Finn tadi sama sekali gak berusaha menyelamatkan nyawanya yang nyaris ketemu sama malaikat maut. Dan saking kesalnya Kelly dengan Finn, ia menolak dengan sangat keras saat Finn mengajaknya kabur. Jasper yang mendengarnya pun langsung menantangnya, karena kalau mereka kabur, besok mereka gak akan ada lagi di dunia ini. Sewaktu akan tidur, Finn dan Jasper dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Dr. Heidecker, di mana ia merupakan sahabat baik dari Bezerite.
Mengetahui wanita itu lagi mencari Bezerite, dengan cepat Finn bilang kalau ia sama sekali gak tahu menahu tentang di mana Bezerite sekarang. Tadinya Heidegger mau mempercayainya, tapi pas melihat ada topi sahabatnya, Heidegger pun langsung menodongkan pistol. Mau gak mau, Finn dan Jasper membawa Heidegger ke gudang Bezerite. Di sana mereka membeberkan semuanya ke Heidegger. Rupanya Heidegger ini telah mengetahui tentang eksperimen di mana kamera Polaroid super jumbo itu. Karena 2 minggu yang lalu, Bezerite mengirimkan sebuah foto di mana ada topi Bezerite di ruang tamu Finn dan Jasper dengan bercak darah di jendela dan lukisan bergambar tabung gas sarin. Jadi guys, menurut Heidegger, Bezerite panik karena melihat tabung gas sarin itu ada di gudangnya. Maka Bezerite buru-buru mengamankan tabung gas itu. Tapi pas mau ngambil tabung itu di atas rak, Bezerite jatuh dan tertimpa banyak barang termasuk tabung gas sarinnya, yang akhirnya dihirup terlalu banyak oleh Bezerite hingga akhirnya ia pun meninggal seperti hangus terbakar. Lagian kejadian di foto itu akan terjadi besok, dan itu artinya kamera itu bisa disetting untuk memfoto kejadian yang bukan hanya terjadi sehari ke depan, tapi bisa berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu ke depan. Jadi kematian Bezerite ini sama sekali gak ada hubungannya karena ingin mengubah masa depan, tapi benar-benar murni karena sebuah insiden. Mendengar itu, Jasper gak percaya. Ya, kemudian langsung. Keesokan paginya, Finn sangat menyayangkan sekali atas tindakan Jasper yang sampai hati menghabisi Heidegger. Padahal Heidegger gak bersalah. Dengan cepat Jasper bilang kalau ia takut Heidegger lebih dulu menghabisi nyawa mereka. Baginya Heidegger adalah wanita yang berbahaya. Malam harinya terlihat Jasper akan berfoto bersama uang milik Ivan yang kini telah menjadi miliknya. Detik itu juga Jasper pun menjadi sultan kaya raya. Karena sebenarnya itulah foto yang kemarin Ivan lihat. Kelly kemudian menawarkan diri untuk memastikan angle foto Jasper dari ruang rahasia Bezerite. Selesai foto, Jasper langsung menanyakan foto buat besok malam, tapi nggak ada jawaban dari Kelly. Jasper pun segera menghampiri Kelly. Gak lama dari itu, Finn pun nyusul ke sana untuk ngajak Kelly pergi dari sana, karena mereka harus menyudahi semua ini sebelum terlambat. Tapi begitu tahu ada mereka berdua di foto buat besok, Finn pun hanya bisa terdiam, apalagi saat melihat fotonya. Detik itu juga Finn pun shock berat. Ia sama sekali gak ngerti kenapa sejak bisa melihat apa yang terjadi besok, hubungannya dengan Kelly semakin hancur. Padahal udah setahun yang lalu Finn menyiapkan cincin untuk melamar Kelly. Iya, Finn belum juga melamar Kelly karena ia masih merasa belum cukup pantas untuk bersanding dengan Kelly. Mengingat hidupnya masih aja pas-pasan. Di tengah kegalauannya itu, Jasper tiba-tiba saja memukul Finn hingga pingsan. Finn kemudian disekap di gudang Bezerite. Jasper sengaja melakukannya agar Finn gak mengacaukan segalanya. Gak hanya itu, Jasper pun merampas cincinnya. Kalau perlu besok malam Jasper akan menyeret dan menempatkan Finn di sofa seperti yang ada di foto itu. Karena bagi Jasper mereka gak bisa bermain-main dengan waktu. Ia tetap lebih percaya kalau nyawanya akan melayang kalau gak melakukan seperti yang ada di foto itu. Setelah Jasper pergi meninggalkannya, Finn pun segera berusaha melepaskan ikatannya. Dan selanjutnya ia mencari cara agar bisa keluar dari sana. Ia kemudian gak sengaja menemukan foto yang Bezerite kirimkan ke Heidegger 2 minggu lalu. Dan setelah itu Finn pun menemukan kunci gudang di kantong baju Bezerite. Ia pun akhirnya berhasil keluar dari gudang itu. Dan ternyata hari pun udah pagi. Lalu Finn menelpon Jasper dan ia pun kemudian meminta Jasper untuk menuruti setiap perintahnya. Kalau sampai Jasper nggak nurut, Finn nggak akan segan-segan menyiram kamera itu dengan air. Pertama-tama, Finn ingin Jasper memberikan HP-nya pada Kelly. Dan setelah itu Finn meminta Kelly untuk ngecek saku jaket Jasper. Karena di sana ada cincin yang telah Finn siapkan untuk melamar Kelly. Lalu Finn pun menyuruh Jasper menyerahkan pistolnya ke Kelly. Merasa keadaan sudah aman, Finn segera menghampiri Kelly dan ia kemudian mengambil beberapa gepok uang yang ada di meja. Melihat itu Jasper pun langsung memukul Finn.
Lalu Kelly segera memberitahu Finn kalau foto yang kemarin telah berubah karena Jasper udah meninggoy. Di mana yang terlihat di foto itu hanyalah ruang tamu yang sudah diberi tanda garis polisi. Meski begitu, Finn tetap melukis tabung gas sarin. Dan sewaktu lagi melukis, Finn seketika sadar kalau ada yang janggal dengan ini semua. Dengan cepat, Finn segera menghampiri Kelly di dapur. Melihat itu, Kelly langsung mengompres kepala Finn dan menyuruhnya untuk istirahat di kamar. Merasa Kelly menyembunyikan sesuatu, Finn kembali ke ruang tamu dan ia memergoki Kelly sedang berpose dan kameranya baru saja bekerja. Finn kemudian menggeledah laci dapur karena tadi ia nggak sengaja melihat Kelly menyembunyikan foto yang kemarin dalam laci dapur. Dan betapa kagetnya Finn saat melihat ada banyak foto yang memperlihatkan Kelly sedang bermesraan dengan Jasper. Jadi dulu pas lagi ngecek kontrakan Bezerite, Kelly rupanya telah melihat kamera itu dan kemudian menemukan foto seakan-akan ia sedang memerintahkan dirinya sendiri untuk menjatuhkan gantungan baju dan mengambil foto di pagi hari yang sudah pernah tercetak. Karena sebenarnya foto itu nggak hanya memotret dan mencetak foto di setiap jam 8 malam, tapi juga di jam 8 pagi hari. Di mana di setiap jam 8 pagi Kelly selalu mengirimkan pesan untuk dirinya sendiri di masa depan. Dan memang benar tadi pas di dapur Kelly telah menukarkan fotonya. Karena foto yang keluar kemarin malam itu sebenarnya adalah foto yang ada garis polisi di ruang tamunya. Sementara foto saat ia lagi memadu kasih dengan Jasper itu terjadi jauh sebelum Kelly menemukan kamera itu. Iya, Kelly telah berkali-kali selingkuh dengan Jasper saat dirinya mabuk berat. Dan ia sengaja mengirimkan pesan untuk dirinya. Selain karena ingin menutupi itu semua, Kelly juga ingin Finn menjadi lebih perhatian lagi pada dirinya. Karena selama ini Finn lempeng-lempeng aja dan lebih peduli dengan lukisannya. Mendengar semua cerita barusan, Finn langsung melepaskan cincinnya dari Kelly. Ia kemudian beranjak ingin menghancurkan kamera itu. Namun Kelly menghalanginya. Kelly bilang bahwa ia bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kelly akan menaruh pesan di jendela agar mencegah Finn gak menangkap basah dirinya seperti yang terjadi saat ini. Agar hubungannya dengan Finn tetap baik-baik aja dan mereka bisa kabur dari sana. Tapi karena Finn gak mau mendengarkannya, Kelly pun langsung. We won't remember any of this tomorrow. Kelly kemudian menuliskan pesan untuk dirinya sehari yang lalu sebagai peringatan agar nggak ketahuan oleh Finn saat foto di jam 8 pagi di hari itu. Lalu tiba-tiba saja Joe datang karena sebelumnya Finn sudah menghubunginya. Dan betapa terkejutnya Joe saat mendapati Finn dan Jasper telah meninggoy. Ia kemudian langsung menangkap Kelly. Sekarang keadaan ruang tamu terlihat sama persis dengan foto yang Bezerite berikan ke Heidecker. Dan malamnya nanti ruang tamu itu akan ditandai dengan garis polisi. Itu artinya garis waktu gak akan pernah berubah. Mereka memang sudah menjalani takdirnya karena gak ada satu orang pun yang bisa mengubah masa depan yang sudah Tuhan tetapkan. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart